Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sagita Safar, saya dari Ilmu Hukum Kemasyarakatan semester 7. Saya akan membahas materi tentang geostrategi Indonesia. Geostrategi Indonesia adalah masalah penting bagi setiap bangsa baik pada masa lampau, kini maupun mendatang. Geostrategi ini menjadi sangat penting karena setiap bangsa yang telah menjadi negara membutuhkan strategi dalam memanfaatkan wilayah negara sebagai ruang hidup nasional untuk menentukan kebijakan sarana dan saran perwujudan kepentingan dan tujuan nasional melalui pembangunan sehingga bangsa ini tetap eksis dalam arti ideologis, politis, ekonomis, sosial, budaya. Geostrategi Indonesia ini dirumuskan dalam wujud ketahuan nasional, sehingga bisa dikatakan geostrategi adalah ketahuan nasional itu sendiri. Ketahuan nasional itu sendiri adalah suatu kondisi dinamik suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan dan menghadapi dan mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan maupun gangguan yang datang dari luar, yang datang dari dalam. Yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam. Yang secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Geostrategi Indonesia ini adalah strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan, tujuan, sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Geostrategi Indonesia memberi arahan tentang bagaimana merancang strategi pembangunan guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, aman dan sejahtera. Oleh karena itu, geostrategi Indonesia bukan merupakan geopolitik untuk kepentingan politik dan peran, tapi untuk kepentingan kesejahteraan dan keamanan. Tujuan geostrategi Indonesia adalah untuk menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintah seperti tegak hukum dan ketertiban, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, terselenggarakannya pertahanan dan keamanan, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial, dan adanya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri. Kemudian fungsi geostrategi Indonesia. Geostrategi Indonesia ini mempunyai fungsi sebagai daya tangkal dalam kedudukannya sebagai konsepsi penangkal. Geostrategi di Indonesia ditunjukkan untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap identitas, eksistensi bangsa dan negara Indonesia, yang terbagi dalam aspek ketahanan pada aspek ideologi, ketahanan pada aspek politik, ketahanan pada aspek ekonomi, ketahanan aspek sosial budaya, dan ketahanan pada aspek pertahanan keamanan. Kemudian sifat geostrategi Indonesia. Untuk mewujudkan ketahanan nasional dilaksanakan dengan mengolah dan menyelenggarakan kesejahteraan dan keamanan sistem kehidupan nasional sebagai konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sifat-sifat ketahanan nasional adalah yang pertama, yaitu manunggal, yang berarti dalam pembangunan ketahanan nasional adalah kesatuan yang bersifat komprehensif, integral. Kemudian yang kedua itu yaitu mawas ke dalam, yang berarti ditunjukkan ke dalam diri bangsa dan negara sendiri karena bertujuan untuk mewujudkan hakikat dan sifat nasionalnya. Kemudian yang ketiga itu adalah kewibawaan, bertujuan untuk mewujudkan kewibawaan nasional dan harus diperhitungkan pihak lain. Kemudian yang keempat, berubah menurut waktu, yang berarti bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai situasi dan kondisi bangsa. Kemudian yang kelima ini yaitu tidak membenarkan sikap atau kekuasaan dan adu kekuatan, yaitu dapat dipandang sebagai satu alternatif lain dari konsepsi yang menggunakan adu kekuasaan dan kekuatan yang masih dianut oleh negara-negara maju lainnya. Kemudian keenam, percaya pada diri sendiri.
yaitu dikembangkan dan ditinggalkan berdasarkan sikap mental. Percaya pada diri sendiri ini, suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat harus percaya dan yakin bahwa ia dapat mengurus rumah tangganya sendiri dan tidak tergantung pada bantuan luar. Nah, yang ketujuh, tidak tergantung pada pihak lain, yaitu dikembangkan atas kemampuan diri sendiri dengan memanfaatkan segenap aspek kehidupan nasional. Pengembangan kemampuan nasional diupayakan untuk tidak bergantung pada pihak lain. Kemudian perkembangan konsep geostrategi di Indonesia. Pada awal perkembangan geostrategi Indonesia digagas oleh Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat, yaitu SSKAD Bandung pada tahun 1962. Isi konsepnya yaitu pentingnya pengkajian terhadap perkembangan lingkungan strategi di kawasan Indonesia yang ditandai dengan meluasnya pengaruh komunis. Nah, sehingga pada saat itu geostrategi di Indonesia ini dimaknai sebagai strategi untuk mempertahankan, mengembangkan, dan membangun kemampuan teritorial dan kemampuan gerilyawan untuk menghadapi ancaman komunis di Indonesia. Pada tahun 1965, Lembaga Ketahanan Nasional mengembangkan konsep geostrategi Indonesia, yaitu untuk mengembangkan keuletan dan daya tahan. Nah, kekuatan nasional untuk menghadapi dan menangkal ancaman, tantangan, hambatan, serta gangguan yang bersifat internal maupun eksternal. Sejak tahun 1972, Lembaga Ketahanan Nasional terus melakukan pengkajian tentang geostrategi Indonesia yang lebih sesuai dengan konstelasi Indonesia. Nah, sehingga geostrategi Indonesia ini dibatasi sebagai metode untuk mengembangkan potensi ketahanan nasional dengan pendekatan keamanan dan kesejahteraan guna menjaga identitas, kelangsungan, serta integrasi nasional agar tujuan nasional dapat tercapai. Nah, terhitung mulai tahun 1974, geostrategi Indonesia ini ditegaskan wujudnya dalam bentuk rumusan ketahanan nasional sebagai kondisi, metode, dan doktrin dalam pembangunan nasional yang selanjutnya akan dibahas pada pembahasan berikutnya. Ya, jadi materi kita pada hari ini sampai di sini dulu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.